Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel yang sama, yaitu channel Pecinta Sholawat. Dalam kajian kita kali ini menyambung dari beberapa video-video yang kemarin, yaitu mengenai mengenal lebih dekat nama kitab, sekaligus siapa pengarang kitab tersebut, dan apa saja isi kandungan pembahasan dalam kitab tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan semakin memacu kita untuk lebih senang Lebih senang membaca kitab, lalu memahami isi kitab tersebut. Tentunya ini dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada saat ini kita mengenal lebih dekat kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Tentunya kitab ini tidak asing lagi bagi kita semuanya, sering mendengar kita kitab Hadis Arba'in Nawawi. Terutama bagi anak-anak santri di pondok, sekolah-sekolah dinia, ini tidak asing lagi untuk mendengar kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Nah, pemirsa, siapakah yang mengarang kitab Hadis Arba'in An-Nawawi ini? Di sini sedikit kami uraikan. Yang mengarang kitab Arba'in An-Nawawi adalah beliau Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Jamaah Al-Hazi Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Allamah Syekhul Madhab, dan termasuk fuqaha senior ya. Nah, siapa para pemirsa, murid-murid ya, adik-adik sekalian, yang mengarang adalah siapa? Ini Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Jamaah Al-Hazi Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Allamah. Beliau termasuk Syekhul Madhab dari dan termasuk fuqaha senior. Di mana beliau lahir? Syekh Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i ini di mana beliau lahir? Beliau lahir di Nawa, sebuah desa di selatan Damaskus ya, kalau sekarang Dimishq, pada tahun 631 Hijriah. Beliau tumbuh dan beliau melihat Lailatul Qadar tak kala berumur 7 tahun. Dan tanda-tanda kebagusannya telah nampak pada diri beliau semenjak kecil. Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marqishi, beliau mengatakan, aku melihat Syekh tak kala beliau berumur 10 tahun di Nawa. Syekh Yasin melihat siapa? Melihat Muhyiddin Abu Zakaria An-Nawawi sewaktu kecil pada usia 10 tahun. Beliau melihat bahwasanya anak-anak yang lain memaksa beliau untuk diajak bermain, namun yang namanya Syekh Muhyiddin Abu Zakaria pengarang kitab An-Nawawi ini sebenarnya nggak mau dipaksa untuk bermain-main itu, sehingga beliau ini
bermain dengan keterpaksaan bersama teman-temannya ini. Ya, jadi memang sejak kecil beliau menjadi orang yang serius di dalam senang dengan ilmu itu. Jadi masa kanak-kanaknya seakan-akan itu hilang ya. Karena sebuah cerita bahwasanya Syekh An-Nawawi ini diajak masa kecilnya ya usia 10 tahun diajak bermain sama teman-temannya itu nggak mau ya. Dan beliau menghafal Al-Quran. Ya, beliau menghafal Al-Quran pada umur tersebut. Jadi umur 10 tahun sudah hafal. Maka Al-Quran menjadi sesuatu yang dicintai dalam hatinya. Ayah beliau menyuruhnya menunggu toko. Akan tetapi jual beli tidak menyibukkan beliau untuk membaca Al-Quran. Jadi sambil berdagang beliau menghafal Al-Qurannya. Ada pendapat dari Syekh Yasin. Ya, Syekh Yasin berkata, aku mendatangi gurunya Syekh Nawawi dan berwasiat kepadanya, dan aku katakan sesungguhnya An-Nawawi dapat diharapkan menjadi orang yang paling pandai di zamannya dan yang paling zuhud, manusia yang dapat mengambil manfaat darinya. Maka guru tersebut berkata kepada Syekh Yasin, apakah engkau ini tukang ramal? Aku katakan bukan, ini hanyalah menurut wawasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku. Lalu guru tersebut menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya bersemangat untuk mendorong beliau agar segera menghafal Al-Quran dan memperlakukan beliau dengan lembut. Nah, ketika Imam An-Nawawi ini pergi ke Damaskus, dan beliau tinggal di sana pada usia berapa? 19 tahun. Jadi orang tuanya membawa ke Damaskus, sebuah madrasah Roahiyah, pada usia 19 tahun. Selama kurang lebih 2 tahun untuk mencari ilmu dan tinggal di dalamnya, beliau juga menegakkan ibadah. Beliau mencukupi kebutuhan kehidupannya, memberi pemberian madrasah, dan beliau infakkan sebagian darinya. Nah, Imam An-Nawawi ini menunaikan haji tak kala beliau tinggal di Damaskus tahun 650 Hijriah. Nah, beliau tinggal di Madinah Al-Munawwarah selama berapa? Selama 1,5 bulan. Ketika itu wukuf di Arafah bertepatan dengan hari Jumat, disebutkan bahwasanya tak kala beliau keluar untuk pergi haji, tiba-tiba terserang demam, dan hal itu tidak berakhir hingga beliau wukuf di Arafah. Namun beliau tetap bersabar dan tidak henti-hentinya untuk menyempurnakan hajinya, lalu kembali ke Damaskus. Setelah itu Allah betul-betul mencurahkan atas beliau dengan hujan ilmu, dan nampaklah di atasnya nampaklah beliau sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiarul Alam An-Nubala, tanda-tanda kecerdasan dan kepandaiannya. Nah, Syekh Imam An-Nawawi ini senantiasa berkutat dengan ilmu, meniti jejak para salafus soleh di dalam beribadahnya, di dalam hal sholat, di dalam hal puasa, sifat waraknya, sifat zuhudnya. Beliau ini tidak menyia-nyiakan waktunya,
tidak menyanyiakan usianya untuk belajar menggali ilmu pengetahuan, melaksanakan ibadah, termasuk ya riyadhahnya kepada Allah. Nah, beliau membaca 12 pelajaran setiap harinya. Beliau ini setiap hari membaca 12 pelajaran dari gurunya. Ya, berupa penjelasan pendalaman Alkitab Al-Wasit, yang beliau dalami itu kitab Al-Wasit, Al-Muhadzab, Al-Jami' Baina Sahihain, termasuk Sahih Muslim, Usul Fiqih, Al-Muntahib karya Fakhrur Razi, nama-nama rijalul hadis dan tentang pokok-pokok dalam agama. Beliau juga mentaklik atau mengomentari apa-apa yang berkaitan dengan kitab-kitab tersebut. Beliau juga menerangkan hal-hal yang sulit ataupun menjelaskan kaidah-kaidah bahasanya. Allah memberkahi waktu beliau dan membantunya untuk meraih apa yang beliau tekadkan. Nah, mungkin ya iradah Allah, kehendak Allah untuk mengistimewakan seorang yang alim dan yang agung, ya, berkhidmat kepada ilmu-ilmu agama, sehingga pada gilirannya beliau menjadi rujukan bagi para ulama. Beliau menjadi rujukan bagi para ulama dan tumpuan para fuqaha. Allah Subhanahu wa taala mencabut hati beliau dari unsur-unsur yang menjadi penghalang bagi tercapainya tujuan tersebut. Nah, suatu ketika Imam An-Nawawi ini suatu ketika terdetik di dalam hatinya untuk menyibukkan diri dengan ilmu kedokteran. Maka aku membeli kitab Al-Qunun karya Ibnu Sina, dan kemudian beliau bertekad untuk menyibukkan diri dengan kitab kedokteran. Namun hati beliau serasa gelap, sehingga berhari-hari aku tak ada semangat untuk berbuat apa-apa. Lalu aku memikirkan nasib diriku dan pintu mana aku hendak berbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan aku, Imam An-Nawawi, untuk berkutat dengan ilmu kedokteran sebagai sebab kembalinya semangatku. Maka aku menjual buku-buku tersebut dan aku keluarkan buku-buku di rumahku yang berkaitan dengan ilmu kedokteran. Lalu hatiku terasa bersinar dan aku mendapatkan kembali apa yang telah hilang dariku. Nah, dengan semangat beliau yang tinggi dalam hal ilmu ini, beliau tidak tidur semalaman, melainkan sebentar saja. Nah, beliau ini jarang tidur, Imam An-Nawawi ini. Beliau tidur itu sejenak, bersandarkan dengan buku-bukunya, kemudian bangun untuk mengulangi pelajaran dan ilmu tersebut. Beliau tidak menyia-nyiakan waktu malam ataupun siangnya. Selalu beliau gunakan waktunya untuk sibuk dengan ilmu dan ibadah. Sampai-sampai manakala beliau bepergian, ketika berada di jalan, beliau tetap asyik mengulang-ulang hafalannya. Terlebih dengan banyaknya beliau membaca Al-Quranul Karim dan kebiasaan beliau untuk senantiasa berzikir serta berpaling dari dunia, menghadapkan wajahnya kepada akhirat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nawawi ini banyak sekali karya-karyanya, dan beberapa karya-karya beliau adalah sangat besar dan berfaedah. Di antara bab-bab dalam kitabnya ini ada yang beliau sempurnakan, ada pula yang belum disempurnakan. Di antara karya-karya beliau, yang pertama kitab Arba'in fil Hadis, matan dan buku yang penuh barokah ini, Arba'in fil Hadis. Yang kedua karangan beliau adalah Al-Irsyad fil Usul Al-Hadis. Ketiga Al-Isyarat
ila bayanil asma al ummah. Lalu al-idah fi manasikil haji. Terus Bustanul Arifin, ini karangan beliau. At-Tibyan fi adabi hamlatil Quran. Sudah diterjemahkan banyak ya At-Tibyan ini. At-Tahrir fi syar at-tanbih an-tanbih Abi Ishaq Asy-Syirazi, ini juga karangan beliau. Tuhfa at-Talib an-Nabid fi Syafi'i at-Tanbih. At-Tarqiq, ini juga karangannya. At-Tarqib al-Irsyad ila ilmi al-Isnad. Tahzib al-Asma wal Lughah, ini juga karangan beliau. Ruh al-Masail fi al-Furu'. Riyadus Shalihin juga beliau yang mengarangnya. Dan masih banyak lagi karang-karang kitab-kitab beliau, pemirsa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita selanjutnya apa saja sih hadis-hadis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi ini? Di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi, ini jumlah hadisnya kurang lebih 42 ya, 42 hadis. Hadis yang pertama, al-hadisul awal, ini apa? Membahas masalah apa? Membahas masalah niat. Apa itu definisi niat? Ya, membahas masalah niat, keutamaan niat, ini penting. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas ini tentunya ada niatnya. Akan tetapi yang membedakan apakah niat kita itu niat kepada Allah, ikhlas kepada Allah, taqarruban ila Allah, ataupun sebaliknya, niat untuk mengejar dunia. Nah, di situ para pemirsa dibahas ya tentang pentingnya niat. Karena apa? Di dalam tentunya dalam syarah hadis tersebut dibahas tentang apa? Pentingnya niat. Hadis yang kedua mengenai apa? Mengenai ajaran agama Islam, termasuk juga mengenai iman, apa saja iman itu, apa itu ihsan, yang dimaksud dengan ihsan itu apa. Dan yang selanjutnya hadis mengenai apa yang ketiga? Hadis mengenai rukun Islam. Rukun Islam, hadis yang selanjutnya pembahasan rukun Islam. Dilanjutkan dengan apa? Proses ya penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia di dalam perut ibunya. Jadi proses penciptaan manusia sampai apa? Ditiupkan ruh di dalamnya. Dan pembahasan yang lainnya ya, mengenai apa itu bid'ah, ya, sesuatu yang dilaksanakan yang Rasulullah tidak melaksanakan ya. Dan hadis berikutnya mengenai apa? Mengenai masalah halal dan haram, termasuk pembahasan masalah syubhat. Dan hadis yang lainnya, di situ kan membahas masalah sikap wara, menjauhi perkara-perkara yang syubhat, menjauhi perkara-perkara yang perbuatan dosa,
Termasuk apa? Isi kajiannya dalam hadis tersebut memberikan perhatian terhadap masalah hati. Karena apa? Karena di dalam hati ini akan membentuk sikap dalam kehidupan kita seperti apa. Termasuk juga selanjutnya pembahasan masalah apa? Masalah agama Islam berdiri tegak di atas supaya saling nasihat menasehati. Dan nasihat wajib dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Kita diwajibkan untuk saling nasihat menasehati. Hadis yang ke-8 ini mengenai apa? Hadis ini mengenai apa? Zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, yang mana rakyatnya itu banyak yang ingkar ya, kembali kafir. Maka Abu Bakar memerangi mereka. Di antaranya nggak mau membayar zakat ini. Nah, di situ dibahas, termasuk juga di dalam hadis tersebut tidak diperbolehkan berlaku sewenang-wenang terhadap harta dan darah kaum muslimin. Dijelaskan juga di dalam hadis ke-8 tersebut diterimanya amal yang dohir dan menghukumi berdasarkan sesuatu yang dohir, sementara yang tersembunyi diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ juga dibahas kita tidak boleh mengkafirkan pelaku bid'ah yang menyatakan keesaan Allah dan menjalankan syarat agama, ini nggak boleh. Hadis yang ke-9 ya. Hadis yang ke-9 ini membahas wajibnya menghindari semua apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga membahas Allah tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Termasuk juga membahas perkara yang mudah tidak gugur karena perkara yang sulit. Termasuk juga menolak keburukan. Menolak keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Hadis selanjutnya yang ke-9. Hadis yang ke-9, hadis yang ke-10 ya. Tadi yang ke-9. Hadis yang ke-10 membahas masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sesuatu yang baik ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka siapapun yang bersedekah dengan barang yang haram tidak akan diterima. Nah, sesuatu yang disebut baik adalah apa yang dinilai baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pemirsa, banyak sekali materi-materi hadis yang di dalam kitab Arba'in Nawawi. Bukunya kecil tetapi luar biasa isinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.